perhatikan turutan dina hati langsung disimpen dina hati apa bari ngabandungan teh. Ini suatu peringatan dari seorang bapak yang benar-benar sayang atau menyampaikan kasih sayang yang diberikan oleh Allah agar kalian juga bisa melaksanakan kasih sayang terhadap diri kalian, yaitu Rahman Rahim. Maka dalam aturan dalam Quran terus sudah mengatakan Allah pada kita agar semua para ahli itu sama-sama melaksanakan kasih sayang. Aturannya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Itu dalam rangka terjemah bahasa Indonesianya. Kita kan orang Indonesia, kita harus tahu yang barusan. Ini dipanggil oleh Allah, kalau benar kalian beriman. Hei orang-orang yang beriman, uruslah atau koreksilah ahli-ahli kalian. Dan koreksilah keluarga kalian dari panasnya api neraka. Karena kayu bakarnya api neraka itu adalah manusia-manusia yang keras hatinya kayak batu. Di sini. Dalam arti ini kita coba kembalikan kepada kondisi kita. Karena Allah menyuruh mengoreksi ahli kita. Ini ahli yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Para ahli yang ada di dalam jiwa kita. Ahli merasakan adalah qalbu atau hati. Koreksi oleh kalian. Ini harus diisi dengan Rahman Rahim. Ahli berpikir atau sudur. Ya. Dalam artian berpikir itu adalah sudur. Kita harus diisi dengan Rahman Rahim. Ahli melihat. Masukkan basarnya dan diisi dengan Rahman Rahim. Ahli mendengar. Isikan samanya. Itu dengan sama supaya kita bisa mendengarkan Rahman Rahim. Gitu. Ahli kita berbicara, usahakan kalian. Harus yang dibicarakan adalah Rahman Rahim. Menyampaikan kasih sayang dengan kalamullah. Keluarga kalian, kalau kalian belum punya istri, belum punya anak. Keluarga kalian juga itu. Kaki, tangan, itu badan, itu koreksi oleh kalian, urus dengan baik. Supaya tidak itu dijadikan kayu bakar api neraka. Kalau kalian tidak mau mengoreksi ahli-ahli itu adalah hati kalian keras kayak batu. Udah merasa baik, udah merasa hebat, udah merasa cukup, sombong, sarakah, rakus. Ya. Belum bisa apa-apa sampai ke kalian tidak mau belajar. Tidak mau menerima perintah Allah. Talabul ilmu, tidak. Talabul ilmu. Sementara kita akan bisa mendapatkan nanti sesuatu yang kita inginkan, kita akan kelihatan dengan ilmu. Perhatikan gitu. Sebab itu dalam hadis al-ilmu nurul wahuda. Ilmu itu adalah cahaya hidayah. Kita semua ingin dikabulkan oleh Allah yang kita inginkan.
Kalau benar kalian sayang terhadap diri kalian supaya sekarang usaha dari masa-masa muda sampai tua itu tidak sia-sia. Tidak jadi laknat, malah jadi rahmat. Pakai ilmu supaya jadi hidayah. Jadi rahmat bukan jadi laknat. Tapi kalau nggak pakai ilmu malah jadi laknat kan. Bukan tidak berguna lagi usaha dari masa muda. Kekejut bebeakan cik bari bahasa nanti burang sampai kaputing. Tapi akhirnya malah jadi laknat bukan jadi rahmat. Kenapa? Karena tidak mau menerima ilmu yang diberikan oleh Allah. Di dalam rangka berusahanya hanya itu dibarengan dengan kedengkian, kebencian, bukan dengan kasih sayang. Udah ini berusaha untuk melaksanakan kasih sayang, mengasihi menyayangi diri, mengasihi menyayangi anak-anak, itu kan, diri supaya anak benar-benar sehat, itu berusaha gitu kan, anak supaya benar-benar jadi anak yang soleh terus soleha, menjadi generasi yang tangguh. Hasil usaha kita harus dipergunakan untuk dalam rangka mengurus diri, mengurus anak-anak. Kalau memakai Rahman Rahim. Tapi kalau memakai anak kebencian walaupun mengurus juga ada kemunafikan. Akhirnya tetap tidak jadi rahmat malah jadi laknat. Hasil yang diusahakan oleh kita dari masa muda, dari pagi sampai maghrib, bukan jadi rahmat malah jadi laknat. Kenapa? Karena dipakai dengan hawa nafsunya. Bukan dipakai untuk mengabdi kepada Allah. Mengurus diri, mengurus anak-anak. Mengasihi diri, mengasihi anak-anak. Malah dipakai mendolimi diri sendiri. Walaupun tercapai yang diinginkan oleh kita, itu bukan menjadi rahmat malah jadi laknat. Apalagi kita munafik dikupuri yang sudah ada. Boro-boro yang belum ada yang sudah ada juga malah jadi hilang. Kenapa? Karena kekupuran di dalam hati kita. Kemunafikan di dalam hati kita. Tidak ada kasih sayang di dalam hati kita. Karena kita tidak mau mengoreksi kalbu kita. Sampai tidak ada rasa rumasa, tidak ada rasa perasaan, tidak ada rasa kemanusiaan. Kenapa? Karena menolak aturan-aturan yang dalam Quran, aturan kemanusiaan. Yaitu Rahman Rahim. Itu kan Gin? Ini harus dipelajari oleh kalian. Agar kalian jangan ujuk-ujuk, wah jok ngewa. Gulu. Era mah ini yang disampaikan oleh Allah. Talabul ilmu. Era silain ti segala haya. Tapi di parentah ku Allah kita talabul ilmu malah cebokan terus. Nempuan foto-foto jurik jarian. Karena berilmu lah melaksana kalian dicita-citakan oleh kalian. Karena ilmu akan menjadi hidayah kan gitu. Dengan ilmu kalian akan dikabulkan oleh Allah. Jangan sombong seperti mereka pada dikabulkan, diakui, dipiboga. Iya. Tanpa ilmu nggak mungkin lagi hasil kekejat sakit itu bisa laksana. Dan itu laksananya dengan ilmu kan. Perhatikan dirinya. Jangan sampai kalian tidak mengoreksi ahli kalian. Itu harus diberjamaahkan, disatukan antara qalbu, itikad, ucap dan laku, sudur, pikiran dan basar, penglihatan sama pendengaran, kalamullah, pembicaraan. Berjamaahkan, bersatu, memakai Rahman Rahim. Jangan coba-coba diisi dengan kedoliman, kebencian, kedengkian, dendam di dalam hati kalian.
itu akan membakar diri kalian. Karena kayu bakarna api neraka itu adalah manusia-manusia yang keras hatinya kayak batu, sombong sarakah dengan kebelegugan. Tidak mau menerima ilmu yang diberikan oleh Allah. Itu berusaha. Talabul ilmu. Faridatun. Orang-orang yang menempuh ilmu itu ada dalam keridhaan Allah. Insya Allah kalian terlaksana di akhir mendapat rahmat hidayah dari Allah, mendapat ketenangan, kesenangan, kebahagiaan yang kalian inginkan di akhir kalau kalian di awalnya wabtagi bima atakallahu darul akhirat. Dan berpegang teguhlah kepada apa-apa yang didatangkan oleh Allah untuk menempuh kampung akhir. Yang didatangkan oleh Allah adalah ilmu aturan yang ada dalam Quran. Bukan ada di dalam koran atau yang disampaikan juri jarian, tapi disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Arti gitu ya. Ini suatu pelajaran bagi kalian. Berusahalah. Kalian untuk mempelajari ajaran-ajaran kemanusiaan yang diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan darosa, mempelajari. Berusaha mempelajari. Harus tahu ini gimana artinya dan kemana arahnya harus gimana. Kita harus bisa dalam rangka mengabdi kepada Allah itu mempergunakan ilmu dan akal yang sempurna monggo Allah. Sempurna itu kita harus tahu dulu arah dan tujuannya dan harus gimana kita melakukan dalam mengabdi kepada Allah di dalam kehidupan ini untuk menyelamatkan diri kita, membahagiakan diri kita, menyenangkan diri kita. Maka tadi Allah sudah memberitahukan, koreksilah ahli kalian. Pencet kalian. Ngeganggu kan dia maju. Bunuh kan. Terbangan sih. Ngoprok. Ngelingas. Benar. Pencet kalian bang. Yang hirup. Ganggu ya. Yang hirup. Udah. Perhatikan lagi. Kita perjelas lagi. Biar kita bisa benar-benar memahaminya. Jangan kita sombong sudah baru mendengarkan. Oh tahu bah, ngerti bah. Kalau kita tidak sampaikan memahami kita. Dan tidak ada di dalam memori kita. Apalagi sampaikan tidak ada di dalam hati kita. Nggak mungkin kita bisa melaksanakannya. Ini mengabdi kepada Allah dengan baik. Itu. Untuk dalam rangka mengasihi, menyayangi diri kita. Kita ingin selamat dari dunia maupun akhirat nanti. Kita harus berusaha memahami, mengerti tentang aturan-aturan kemanusiaan yang diberikan oleh Allah yang ada dalam Quran. Di sini. Jadi itu yang dianjurkan oleh Allah atau yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman.
Kalau benar kalian berilmu, berusahalah kalian untuk bisa mengoreksi atau mengurus ahli-ahli kalian. Agar sampai tidak ada di dalam ahli kalian kedengkian, kebencian, dolim terhadap diri, saraka, sombong, rakus. Buanglah, wanhar, kurbankanlah sifat-sifat kesarakaan, kesombongan, kerakusan. Itu akan menghalangi hati kalian untuk masuknya Rahman Rahim. Itu kalian gak akan mungkin bisa bersyukur kalau kalian terus-menerus mengidam kedengkian, kebencian, kedoliman di dalam hati kalian. Koreksi, karena itu akan menjadi kayu bakar api neraka dengan kebencian, kedengkian kalian. Maka di sini kita coba berusaha, kita melaksanakan sholat. Nih, yang harus kita laporkan itu sholat itu ada melaporkan perilaku kita. Ya. Buat apa kita yang dilaporkan hanyalah main sana main sini. Itu nggak akan menjadi kenikmatan, boro-boro nambah. Logikakan oleh kalian. Woi, kita mengajukan ingin itu, ingin ini kepada perusahaan, tapi pekerjaan kalian tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Bukan memperbaiki untuk menambah kemajuan di dalam rangka bekerja, ini malah merusak. Apakah itu pengajuan kalian akan diterima atau kalian akan disingkirkan? Nah ini juga sama. Kita mengajukan permohonan pada Allah, ingin ini, ingin itu, ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang. Tapi perilaku kalian bukan bersyukur, malah berkufur. Bukan melaksanakan Rahman Rahim, malahkan melaksanakan kedengkian, kebencian. Bukan mengurus anak-anak, malahkan membiarkan. Itu akan dikabulkan enggak ketenangan, kesenangan, gen? Enggak akan, gen. Karena pekerjaan kalian enggak dilaksanakan untuk mengurus, mengasihi, menyayangi anak-anak. Malah didolimi. Paling kalian itu mengajukan terus-terusan malah dicarekan kan. Atau disingkirkan, merusak kalian. Disuruh oleh Allah untuk melaksanakan kasih sayang, ia malah melaksanakan kedoliman, kedengkian, kebencian. Untuk mengurus anak-anak, supaya anak-anak menjadi anak yang soleh, tursoleh, ia malahan kan. Itu membiarkan anak-anaknya, memutuskan harapan anak-anaknya. Bukan anak kita untuk mendukung anak-anaknya, malah membiarkan anak-anaknya mendukung orang lain. Masya Allah. Kan laksana enggak yang diinginkan oleh kalian? Tenang, senang, di akhir enggak akan mungkin. Karena ketenangan, kesenangan itu hasil dari pekerjaan kalian. Itu yang selalu bersyukur menerima perintah Allah. Bukan bersyukur teh alhamdulillah, ini kurang kumaha cenah kita teh sudah bersyukur. Bersyukur itu kita berusaha sesulit apapun, sesusah apapun. Kita jangan sampai coba-coba membiarkan anak-anaknya. Dan jangan coba-coba memutuskan harapan anak-anaknya. Menelantarkan anak-anaknya, kita harus berusaha melaksanakan Rahman Rahim. Kalau kita ingin terlaksana yang diinginkan oleh kita, itu ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Itulah yang disebut bersyukur. Bukan membiarkan, memutuskan harapan anak-anak, menelantarkan anak-anaknya, menyoba. Bukan gitu. Itu menyebarkan kedengkian, kebencian, kedoliman. Bukan menyebarkan kasih sayang. Itu nggak akan mendapatkan ketenangan, kesenangan, malahan kesulitan, kesusahan, neraka yang kalian akan dapatkan.
Ya, karena bukan menyebarkan kasih sayang, bukan mencontohkan kasih sayang, malahan mencontohkan kedoliman, kedengkian, keserakahan, kerakusan, kesombongan di dalam hati. Ya. Malah membawa anak-anak untuk menjadi kayu bakar anak api neraka. Itu mengajak-ngajak anak kan gitu, mencontohkan keburukan. Jadi itulah yang disebutkan kita harus mengoreksi ahli-ahli kalian. Ya, keluarga kalian. Pergunakanlah tanganmu seperti di dalam surat Abu Lahab kan. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan keseluruhannya gitu. Kakinya, itu tangannya, badannya, hatinya. Kenapa itu celaka semua? Karena hatinya dipergunakan untuk mendolimi, bukan untuk mengasihi. Pikirannya bukan untuk mengasihi, menyayangi, dipakai untuk memikirkan kedoliman, kedengkian, kebencian. Bukan memikirkan untuk bisa melaksanakan kasih sayang. Penglihatannya diperlihatkan kepada kedoliman, kedengkian, kebencian. Bukan diperlihatkan kepada